bersuka cita kita ada di tempat ini, amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu, saya rindu kita lihat dulu kiri kanan depan belakang kita. Kasih senyuman yang terbaik, kasih salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu sore ini. Haleluya, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan kita siapkan hati kita saat ini, kita mau menyembah Dia. Mari saya undang setiap kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Ketika kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan sore ini, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh lewati tahun yang baru. Sekarang sudah masuk dalam minggu yang ketiga Tuhan. Kami lihat penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau ya Bapa. Dan sore ini Tuhan, biar kami tinggikan Engkau lebih lagi. Biar kami puji Engkau lebih lagi. Biar kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Dan biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan daripada setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Awal, pertengahan hingga akhirnya daripada ibadah ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berikan segala pujian bagi-Mu. Dan kami alaskan doa ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Kita siapkan hati kita saat ini di hadapan-Nya. Haleluya. Oh, Engkau ada bersama-samaku Tuhan. Engkau bersamaku, Yesus, dalam setiap musim hidupku. Kami berikan pujian, sembah bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bersama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Satu hal yang terus kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah
bersamamu. Amin, amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Yesus Tuhan, Bersamamu Bapa, kami lewati semuanya Tuhan. ku lewati semua Terima kasih Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan, kita katakan pujian ini bersama-sama di hadapan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Di dalam kehidupan kami, adalah bersamamu. amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, bersamamu, Bersamamu Bapa, kami lewati semua. ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
besar melimpah. Sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau katakan, bersamamu Bapa. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan. Bersamamu Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Tak pernah berubah selamanya. Kebaikanmu sempurna, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau pegang hidup setiap kami, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau biarkan. Haleluya. Setiap kami di hadapan-Mu, haleluya. Yesus, 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 Engkau selalu ada bersama setiap kami dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Engkau yang memegang tanganku, Engkau pimpin jalanku Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari naikkan sembahmu bagi Tuhan. Angkat hatimu di hadapan-Nya. Tinggikan Dia, haleluya. Oh Yesus, oh Tuhan, haleluya. Setiap kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 ya, haleluya. Haleluya, haleluya, ya, haleluya. Haleluya.
Ya Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau yang selalu memegang kehidupan kami. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetapi engkau Tuhan, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh Tuhan, kau membuatku sesuai rencana. Musim hidupku, oh Yesus, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap engkau pandang, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi kau pegang, kau membuatku sesuai rencanamu. Amin, amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ah Yesus, ku serahkan semua kekhawatiranku. Kami semua milikmu. Ya Yesus Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetapi yang kau memandang kami indah Tuhan, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine.
sesuai rencanamu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Haleluya. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan, Semua kekuranganku kau pun tahu. tetapi Engkau memandang kami indah Tuhan. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Lebih lagi bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Kami percaya Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Dan dengan-Mu Tuhan, kami jalani 2024 ini. Bersama dengan Yesus, kami jalani hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan. Yes. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapannya. Dengan-Mu Tuhan, kami akan terus berjalan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Kita katakan di hadapan Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Setiap kita Kau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang setiap hidup kami. Hidupku Amin. Amin. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Dari dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari setiap kita di hadapan Tuhan bersama-sama. sampai Tepuk tangan. kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah Bagi setiap kita bagiku senantiasa. selama-lamanya. Dengan-Mu Tuhan, Kami akan terus berjalan bersama dengan Yesus. dari Lebih lagi di hadapan Tuhan. sampai Katakan. kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
Sebab berjalan bersama Tuhan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Dia sediakan bagi kita. Amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Sebab lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan, Allah sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Lebih lagi Bapak Ibu katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Dengan segenap hati angkat pujian katakan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kita saudara. Semua Tuhan sediakan, semua disediakan. Amin. Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Dia sediakan, disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sebab Tuhan kita sanggup katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sambil bertepuk tangan lebih lagi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Ini iman kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Katakan dulu, sekarang. Dulu, sekarang. Lebih lagi katakan dulu, sekarang. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai bagi
kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh kasih tahu kiri kanan Allah sanggup melakukan perkara yang besar atasmu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan menyaksikan persembahan tarian dari Kids. Suara sama-sama satukan hati katakan.
masih mau lebih lagi menyembah Tuhan pada sore hari ini. Lebih lagi kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sambut kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami nikmati Engkau. Kiria syadara lama yang syadi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya. Ya Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami datang pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami yang hidup. Bersama-sama Bapak Ibu, bersama katakan, Bapakku datang, kami sembah Engkau Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Karena itu tidak perlu kami takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Buatan-Mu kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya.
kemuliaan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan tak usah ku takut. Come on sing. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Kami tidak perlu bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku takut, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau pun. Lebih lagi katakan tak usah ku takut. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Biar ini menjadi pernyataan kita. Engkau di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Tak usah kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku, mari sembah Dia. Perbuatanmu ajaib Tuhan, tak terselami bagi kami. Dia adalah Basyano, ini Dia adalah Maya Shande, ini Dia adalah Maya Shando. Kau ajaib Tuhan, Kau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ini Dia adalah Maya Shando. Haleluya. Ini adalah Basyande. Mengalirlah Tuhan lawatanmu, kuasamu, urapanmu Yesus. Ini Dia adalah Maya Shande. Ini Dia adalah Maya Shande. Ini adalah Maya Karabo. Haleluya. Ditinggikan Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau. Ini Dia adalah Maya Shande. Bersama-sama katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tidak perlu kami bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, sebab Tuhan pegang hidup setiap kami. Tak usah ku bimbang,
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Angkat tangan kita tinggi-tinggi bersama, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib, kau perkasa Tuhan. Kami nyanyikan haleluya. Haleluya. Amin. Dan ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Perbuatanmu ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib Tuhan. Syaralalabaya shandu, kiriaralama shande, kuriaralamaya shandu. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Bapa di dalam surga, sungguh bersamamu tidak ada yang perlu kami takutkan. Tidak ada yang perlu kami cemaskan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kami. Allah yang senantiasa ada buat kami. Dan Bapa, kami bersyukur kalau di sore hari ini kami boleh berkumpul bersama. Meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang berasal dari isi hati-Mu saja. Dan biarlah Roh Kudus Kau buka hati kami, supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu bagi kami. Dan terlebih lagi, kami mau melakukannya. Kami mau berjalan bersama-Mu di dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bagi saudara-saudari banyak yang belum berjumpa dengan saya mungkin di tahun baru ini ya. Karena itu saya sekali lagi ucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru 2024. Di tahun ini kita percaya Tuhan tetap beserta dengan kita. Saudara-saudari, banyak yang belum pernah ke tempat ini mungkin ya. Tadi mungkin ada macet. Ya, tapi kita bersuka cita karena kita boleh berkumpul bersama di sore hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di zaman sekarang orang mau semuanya serba cepat, serba instan. Begitu kita menghadapi macet, apa yang ada di hati kita? Mungkin kita mengeluh, mungkin kita jadi kesel begitu ya saudara. Karena memang dunia ini maunya cepat, dunia ini maunya semua cepat dan instan. Makanan pun begitu kan, mie instan, bubur instan, nanti ada rendang instan gitu ya. Makanan Padang instan, semua diinstankan. Teknologi juga memungkinkan kita memperoleh informasi secara instan gitu ya. Kalau saudara butuh sesuatu kan nggak perlu sekarang kita harus secara fisik datang ke perpustakaan cari buku lalu kita cari baca. Nggak perlu kan? Tinggal ketik di smartphone, tanya Mbah Google, keluar hasilnya. Atau kalau sekarang terlebih lagi saudaraku,
Kalau kita mau buat tulisan tertentu, misalnya mau buat pidato, mau buat karya tulis, email, PR sekolah, skripsi. Ada AI, betul nggak? Ya. Bahkan khotbah ada AI loh. Khotbah pun bisa dibantu sama AI, saudara. Tapi yang ini saya nggak pakai dibantu AI ya. Nah, jadi saudara, memang kita tahu bahwa semua manusia memang mengharapkan segala sesuatunya terjadi secara instan. Bukan cuma dari sekarang sebetulnya, dari sejak dulu kok. Manusia dari dulu juga mau kaya instan, secara instan, betul kan? Mau sukses secara instan, jadi populer secara instan, dan kalau bisa nggak perlu pakai proses-prosesan. Tapi apakah saudaraku menyadari bahwa Allah kita selalu melakukan segala sesuatu melalui proses? Kalau Allah kita mau, sebetulnya bisa nggak sih dia, waktu dia menciptakan alam semesta ini, dia tinggal berfirman, jadilah semua alam semesta. Jadi bisa kalau dia mau, tapi dia memilih untuk melakukan penciptaan melalui proses, tahap demi tahap. Demikian juga kita, manusia, kita harus bertumbuh dalam proses. Gak ada kita yang tiba-tiba langsung jadi dewasa gitu ya. Begitu lahir langsung tiba-tiba sudah tingginya 170 cm, kan gak ada. Bahkan Tuhan Yesus Kristus putra tunggal Bapa pun harus lahir dulu sebagai bayi. Dia harus bertumbuh, tidak langsung jadi dewasa. Dia harus melalui proses pertumbuhan yang harus dia lalui dan juga dia nikmati, saudara. Dan proses tidak sepenuhnya menyenangkan. Kadang-kadang waktu kita mengalami proses, kita menghadapi sesuatu yang kelihatannya jadi penghambat kita mencapai apa yang kita cita-citakan, mencapai apa yang kita inginkan. Ada hambatan di depan kita. Nah, saya mau tanya di sini, siapa yang sudah menikah? Enggak banyak nih. Wah, ada juga. Ayo ngaku dah, nggak apa-apa gitu ya. Banyak ya. Nah, saudara yang sudah menikah, coba ingat dulu deh, waktu dulu saudara jatuh cinta kepada seseorang. Mungkin bukan dengan pasangan saudara yang ini nih, yang dulu misalnya gitu ya. Mungkin saudara waktu masih muda menyukai dia gitu ya, dan membayangkan, aduh kalau saya nanti membangun keluarga dengan dia, betapa bahagianya gitu ya. Lalu saudara mengumpulkan segenap energi, kekuatan dan keberanian untuk menyatakan cinta kepada si dia. Tetapi ternyata dia gak merasakan cinta yang sama. Apa rasanya kalau hal itu terjadi? Rasanya seperti langit runtuh gitu kan? Bener gak? Nah, bener gak nih? Atau langsung nih waktu pacaran langsung sama pasangan yang sekarang. Impian untuk bersama dia langsung buyar. Kalau kita juga membuat usaha misalnya, beberapa tahun yang lalu buat perusahaan startup, semua tabungan dipertaruhkan untuk usaha tersebut. Tiba-tiba terjadi suatu kejadian luar biasa, pandemi COVID. Hasilnya apa yang saudara buat, saudara bangun itu gak laku. Dan akhirnya harus ditutup. Ya sama saudara, apa yang saudara impikan runtuh. Rasanya pintu kesempatan menuju jadi pengusaha yang sukses tertutup rapat. Ini membuat kita merasa tersingkirkan, tertolak, terkunci dari luar. Dan kita mungkin bertanya, Tuhan mengapa engkau mengizinkan ini semua terjadi dalam hidup saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami hal yang sama. Di Perjanjian Lama kalau kita membaca di kitab Kejadian tentang kisah Yusuf, kita melihat bahwa Yusuf juga mengalami hal yang sama. Dan dia bukan cuma mengalami sekali, dia mengalami 3 kali saudara. Dia mengalami 3 kali dalam waktu yang cukup panjang.
Tapi di dalam itu semua kita melihat bahwa Allah ternyata memproses Yusuf untuk bisa menjadi alatnya untuk menyelamatkan keluarganya, Yakub dan anak-anaknya yang menjadi leluhur bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai 4. Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai 4. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Mulai dari ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yusuf lahir di keluarga Yakub yang kita ketahui Yakub punya berapa istri, saudara? 4. Lea, Rahel, Bilha, Zilpa, gitu kan? Hebat nggak? Enggak hebat. Ya, itu nggak ideal tentunya, benar nggak? Satu suami sama satu istri saja membangun keluarga pasti ada masalah dalam keluarga, betul ya, ada ributnya. Nah kalau ini satu suami 4 istri, masalahnya kemungkinan terjadi berapa kali lipat? 10 jawabannya. Coba saudara gambarkan ya, kalau 5 titik dikasih koneksi ada berapa garis? 10 garis. Jadi masalahnya akan terjadi 10 kali lipat, lebih berat saudara. Yakub juga pilih kasih lagi. Di sini dia katakan Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi saudara yang di sini kita lihat poligami itu nggak ideal ya. Poligami itu sangat tidak ideal dan mengakibatkan masalah, karena itu juga Alkitab tidak menyarankannya. Masalah dan ketidakadilan yang nanti kita lihat dialami Yusuf juga salah satunya diakibatkan oleh keluarga yang tidak ideal tersebut. Tapi Yusuf tetap taat kepada Allah dan juga kepada ayahnya. Tadi kalau kita baca di ayat 2 saudara, Yusuf melihat perbuatan buruk kakak-kakaknya. Dan karena dia ini anak laki-laki kesebelasan ya. Tapi anak Yakub ada 12 gitu ya. Jadi satunya pemain cadangan, namanya Benyamin ya. Nah, dia lihat kakak-kakaknya berbuat yang tidak baik, dia nggak bisa menasehati. Karena dia anak ke-11, siapa ya yang mau dengar kakaknya. Jadi dia cuma melaporkan kepada ayahnya. Dan dia nggak ikut kejahatan itu ya. Jadi kalau kakak-kakaknya itu nakal dan jahat, dia nggak mau mengikuti. Tapi akibatnya dia dibenci. Nah, Yusuf kan lahir di masa tua Yakub dan Yakub juga sangat mencintai mamanya Yusuf, yaitu Rahel. Sehingga Yusuf jadi anak favorit, anak kesayangan. Dan dia memperlakukan Yusuf seolah-olah Yusuf itu anak sulung. Padahal dia anak ke-11 saudara. Ini membuat dia sangat dibenci. Nah kalau kita baca terus kita tahu bahwa karena kebencian ini suatu kali kakak-kakak Yusuf ini bertindak dalam kebencian. Dan waktu itu Yusuf disuruh melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Nah karena benci dan iri hati maka Yusuf mereka tangkap, dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Lalu ketika saudagar-saudagar Ismail lewat, mereka angkat dan jual kepada saudagar Ismail tersebut. Padahal Yusuf salah nggak? Nggak ada, dia salah apa? Dia tidak salah apa-apa saudara. Dia taat kepada Allah, dia taat kepada ayahnya yang menyuruh dia mendatangi saudaranya. Dia taat. Tapi hasilnya apa? Dibenci, ditolak. Jadi inilah ketidakadilan pertama yang dialami Yusuf. Yusuf taat,
tapi dibenci dan ditolak. Jadi apakah kalau kita taat kepada Allah berarti kita pasti mengalami hal-hal yang baik saja karena Allah berkenan kepada kita? Jawabannya tidak. Tidak. Yusuf yang berbuat benar gak salah pun dibenci, ditolak. Demikian pula dengan kita, saudara. Kita bisa taat kepada Allah, kita bisa melakukan hal yang benar, tapi reaksi manusia di sekitar kita bisa berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita bisa dibenci, kita ditolak, kita diperlakukan secara tidak adil. Tapi apakah itu jadi masalah? Enggak. Itu adalah bagian dari proses. Ulangi saya, proses. Proses. Nah, kemudian di Mesir kita lihat Yusuf dijual kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Ya, dia tetap taat kepada Allahnya, dia tetap bekerja dengan baik dalam integritasnya, dia kerja sebaik mungkin sehingga Tuhan menyertai dia, sehingga apa yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Maka Potifar pun menaikkan pangkat Yusuf dari budak jadi manajer rumahnya. Mungkin kita berpikir, Yusuf layak, pantas dia menerima hal tersebut. Karena kalau kita melayani Tuhan dengan baik, maka Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti memberkati kita, betul? Tapi apa yang terjadi? Kita lihat lagi dalam kisah Yusuf. Istrinya Potifar, kita nggak tahu umur berapa dia gitu ya. Tapi Potifarnya kelihatannya sudah cukup tua. Nah, dia ternyata menyukai Yusuf yang masih muda itu, yaitu umurnya baru 28 tahun. Tentu Yusuf ini lebih ganteng, badannya lebih bagus daripada Potifar yang sudah top, tua ompong peot. Ya, jadi si istri Potifar ini tertarik kepada Yusuf. Tapi Yusuf tetap menjaga identitasnya. Dia tidak terpesona oleh si tante Potifar ini ya. Dan tidak mau berdosa terhadap Allah. Coba kita lihat Kejadian 39 ayat 11 sampai 15. Kejadian 39 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sementara tidak seorang pun dari isi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumah. Katanya kepada mereka, "Lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita, supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkan-nyalah bajunya padaku dan ia lari keluar." Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tante Potifar dengan akal busuknya membuat ide jahat. Ya, dia menyuruh semua orang di rumahnya itu keluar rumah kecuali dia dan Yusuf. Nah, ketika Yusuf datang tanpa curiga sedikit pun, lalu dia mendatangi Yusuf dan menggoda dia gitu ya, supaya Yusuf mau ikut dengannya. Tapi Yusuf gak jatuh dalam pencobaan itu. Dia memilih untuk tetap taat kepada Allah dan menjaga integritasnya. Lebih baik buat dia kabur, baju luarnya dia tinggalkan di dalam tangannya tante Potifar. Dan melihat bahwa baju luarnya Yusuf ditinggalkan, tante Potifar pun memfitnah Yusuf bahwa Yusuf hendak memperkosa dia. Nah, Om Potifar marah mendengar, wah kok istriku mau diperkosa. Nah, si Om Potifar pun marah dan Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Kalau di Mazmur kita lihat bahwa Yusuf itu sampai dibelenggu kaki dan lehernya, saudara. Dia diperlakukan tidak adil. Ini ketidakadilan kedua yang dialami Yusuf, yaitu dia berintegritas tetapi difitnah. Orang yang berintegritas bisa difitnah, saudara. Sementara apa yang terjadi pada tante Potifar? Apakah dia mengalami kemalangan gitu? Enggak, dia baik-baik aja.
biasa-biasa saja. Dia tetap jadi orang kaya yang hidup bahagia. Malah Yusuf yang melakukan hal yang benar, dia yang menderita. Dia yang difitnah. Nah saudaraku, mungkin dari kita pun pernah mengalami hal yang tersebut. Di kantor misalnya, saudara melaporkan suatu kejadian yang merugikan perusahaan. Ada karyawan yang fraud, merugikan perusahaan. Nah, saudara laporkan. Tetapi hasilnya, saudara yang difitnah. Di Instagram perusahaan, di komennya ditulis, si ini nama saudara gitu ya. Wah, sudah memperlakukan karyawan, customer dengan tidak baik. Nah, di depan umum itu ditaruhnya, di komen Instagram perusahaan. Mungkin juga saudara menjaga integritas dengan melakukan hal yang benar. Saudara melihat orang di perusahaan melakukan hal yang tidak benar dan saudara laporkan. Itu semua kan karena saudara lebih taat kepada manusia, kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tetapi buntutnya saudara malah difitnah. Saudara diperlakukan tidak adil. Apakah itu menjadi masalah? Harusnya tidak, saudara. Lihat, itu bagian dari proses. Itu bagian dari proses. Yang menjadi masalah adalah kalau kita sudah kehilangan integritas kita. Yusuf ini orang yang berintegritas tetapi dia difitnah. Kalau kita kehilangan integritas kita, itu bukan proses lagi namanya. Karena kita sudah melanggar kehendak Tuhan. Misalnya tadi, waktu Yusuf digoda oleh tante Potifar, lalu dia tergoda, apa hasilnya? Itu jadi dosa, itu jadi kesalahan di mata Tuhan. Mungkin Yusuf tidak jadi dipenjara dan tante Potifar memberikan dia uang, harta, dan kemewahan. Tapi Tuhan akan marah. Dan mungkin akhirnya Tuhan tidak memakai Yusuf untuk alatnya yang digunakannya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Akhirnya Yusuf gak dipakai. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut diperlakukan tidak adil. Jangan takut difitnah. Tetap berbuatlah yang benar. Jadi jangan berpikir begini ya, aduh saya tahu nih perusahaan saya ini salah. Saya disuruh menyuap pejabat nih, saya salah nih. Tapi gaji saya besar, saya punya fasilitas banyak dari kantor. Kalau saya keluar mau makan apa? Ya udahlah saya tetap di sini, saya kerjain aja udah. Nah itu kehilangan integritas namanya Bapak Ibu. Coba kita lihat, ingat gak kisah Gehazi yang melakukan fraud dengan mengambil perak dari Naaman. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 27, setelah Naaman disembuhkan oleh Tuhan, lalu Gehazi melakukan fraud, ya, kebohongan dengan meminta uang kepada Naaman. Nah, setelah dia dapat uang dari Naaman, Gehazi kembali ke tuannya yaitu Elisa. 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 27. 2 Raja-Raja 5 mulai ayat 25. Ketika Gehazi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari mana engkau Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehazi keluar dari hadapannya, ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Nah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Gehazi yang kehilangan integritasnya dihukum dengan kena penyakit kulit seperti yang sebelumnya diidap oleh Naaman. Kalau di terjemahan baru edisi 1 namanya kusta, tapi ini sebetulnya bukan kusta sih gitu ya. Jadi di edisi 2 sudah diganti jadi penyakit kulit. Yang jadi masalah itu dia jadi najis secara seremonial.
Jadi dia tidak lagi bisa dipakai Tuhan. Masalahnya itu saudara. Sekalipun penyakit kulit yang dimaksud di Alkitab itu tidak mematikan orang, tetapi orang jadi najis sehingga tidak bisa melayani Tuhan. Nah, maka orang yang kehilangan integritasnya tidak akan dipakai Tuhan. Nggak akan. Lebih baik kita tetap menjaga integritas tapi diperlakukan tidak adil. Karena suatu saat Tuhan akan bertindak. Suatu saat Tuhan pasti bertindak. Amin. Waktu Tuhan pasti tepat, waktu Tuhan pasti sempurna. Amin. Jadi kembali kepada kisah Yusuf tadi. Sekalipun di penjara, Yusuf tetap disertai Tuhan. Yusuf tetap jadi kesayangan kepala penjara. Yusuf ini terus-menerus jadi kesayangan saudara. Dari kesayangan ayahnya, jadi kesayangan Potifar. Sekarang dia jadi kesayangan kepala penjara. Dia mendelegasikan tugasnya kepada Yusuf. Sekalipun Yusuf ini narapidana, kepala penjara mendelegasikan tugasnya kepada Yusuf. Dan karena Tuhan beserta dengan Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf jadi berhasil. Nah, beberapa waktu kemudian ada 2 orang pegawai istana Firaun dijebloskan ke dalam penjara dan ditugaskan kepada Yusuf. Suatu malam keduanya bermimpi aneh ya. Kalau saudara dari kelas sekolah minggu juga pasti tahu ya mimpinya apa, saya nggak perlu ceritakan. Tapi yang pasti mimpi itu menyusahkan hati mereka. Dan keesokan harinya Yusuf melihat mereka kok mukanya suram ya. Mukanya kok sedih. Maka Yusuf pun bertanya dan mereka memberitahu mimpi apa itu yang aneh dan menyusahkan hati mereka. Yusuf kan disertai Allah sehingga dia bisa mengartikan mimpi mereka kepadanya. Ya, pertama-tama kepala juru minuman Firaun menceritakan mimpi anehnya dan Yusuf menjelaskan bahwa dalam 3 hari Firaun akan mengembalikan jabatannya kepadanya. Hanya saja ada yang menarik. Yusuf minta supaya kepala juru minuman ini mengingat dia. Coba kita lihat Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Tetapi ingatlah kepadaku ketika keadaanmu baik kembali. Tunjukkanlah kebaikanmu kepadaku dengan menceritakan tentang aku kepada Firaun, supaya aku dikeluarkan dari rumah tahanan ini. Sebab sesungguhnya aku diculik dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dijebloskan ke dalam liang tahanan ini. Nah saudara kalau mendengar seperti itu, apa jawaban juru minuman? Pasti dia berjanji, iya saya akan kasih tahu Firaun. Pasti, percaya deh. Meskipun gak ditulis di Alkitab ya, tapi kejadiannya saya yakin pasti, iya saya pasti akan ingat kamu. Tapi begitu juru minuman ini keluar ceritanya beda. Ya, kalau temennya si juru roti, wah dia semangat kan begitu melihat juru minuman dapat arti mimpi yang bagus. Tapi Yusuf memberitahu arti yang sangat berbeda ya, bahwa si kepala juru roti itu akan digantung oleh Firaun. Dan pada hari ketiga benar terjadi apa yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Kok bisa? Ya karena Allah yang ngasih tahu. Jadi apa yang dikatakan Yusuf benar. Begitu Yusuf melihat bahwa apa yang diartikannya itu jadi kenyataan. Happy Yusuf. Wah benar jadi kenyataan. Tinggal tunggu hari deh. Sebentar lagi Firaun pasti panggil aku. Firaun pasti bebaskan aku gitu kan. Tapi hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Bahkan sampai 2 tahun. Nggak terjadi apa-apa. Wah, Yusuf mikir ini si kepala juru minuman ini gimana sih? Kan saya udah minta diingat kok dia malah cuekin saya. Iya lupa, dilupakan, dia dilupakan. Jadi sekali lagi Yusuf mengalami ketidakadilan saudara. Ketidakadilan yang ketiga. Yusuf berprestasi tetapi dilupakan. Yusuf berprestasi tetapi dilupakan. Ini biasa kok dalam pekerjaan, dalam bisnis juga biasa saudara. Benar nggak? Mungkin saudara pernah mengalami hal yang mirip. Saya kasih contoh misalnya begini.
Saudara bekerja di sebuah perusahaan sebagai graphic designer. Dan suatu ketika supervisor saudara berkata gitu, CEO kita mau memberikan presentasi penting di depan investor. Jadi saya minta kamu ya, buatin presentasi yang sebagus-bagusnya. Ini bisa jadi cara buat kamu untuk memperlihatkan skill kamu. Dan sesudah ini kamu bisa dapat promosi. Wah, semangat dong. Ya, wah boleh juga nih. Saya terima ada tugas itu. Dan kita pun bekerja siang malam untuk membuat presentasi itu. Kita curahkan segala kreativitas untuk membuat presentasi yang terbaik. Nah, setelah presentasinya selesai, saudara sampaikan kepada CEO. CEO melihat, oh bagus sekali. Bagus ini bagus. Dia sangat gembira. Ini bisa saya pakai. Lalu dia pakai benar-benar untuk presentasi di depan investor. Saudara merasa berhasil. Wah, sebentar lagi berita promosi nih pasti akan saya dengar. Tetapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, kok nggak terjadi apa-apa ya? Cobalah tanya kepada supervisor, bos, gimana? Kan presentasinya udah berhasil. Apakah saya jadi dipromosikan? Terus supervisornya berkata, masih dalam pembicaraan, masih dalam proses, nanti tunggu aja ya. Tapi sebetulnya dia juga terlalu sibuk atas pekerjaannya sehari-hari. Pekerjaan rutinnya banyak. Jadi dia pun melupakan saudara. Dia nggak sempat mengurus promosi itu. Dia melupakan. Sampai lewat beberapa tahun kesempatan promosi itu pun hilang. Saudara sudah dilupakan. Atau saudara mungkin berjasa kepada perusahaan tempat saudara bekerja. Tapi si bos mengambil prestasi saudara dan mengakunya sebagai prestasinya sendiri. Saudara dilupakan. Nah, kalau itu terjadi bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara jadi kepahitan? Saudara jadi marah? Saudara jadi kecewa kepada orang-orang di sekitar saudara? Atau bahkan kecewa kepada Tuhan? Kita lihat di sini, setelah 3 kali mengalami ketidakadilan, bagaimana reaksi Yusuf? Apakah dia jadi kepahitan? Jadi marah? Jadi kecewa? Apa dia tidak mau lagi menyembah Tuhan? Tuhan kok membiarkan saya meringkuk dalam penjara ini? Membiarkan saya di sini, mungkin saya bisa mati di negeri asing ini. Apakah dia kecewa lalu meninggalkan Tuhan? Enggak. Yusuf ternyata tidak begitu. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia tetap yakin bahwa Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap memeliharanya. Di tengah ketidakadilan demi ketidakadilan, Yusuf tetap percaya bahwa semua itu diizinkan Allah terjadi bagi kebaikannya. Dan apa yang terjadi bagi Yusuf kemudian? 2 tahun kemudian, setelah si juru minuman itu dilepaskan dari penjara, giliran Firaun yang bermimpi aneh. Dan semua orang pintar di Mesir tidak ada yang bisa mengartikannya. Baru hari itu si juru minuman ingat janjinya kepada Yusuf ya. Kita lihat Kejadian 41 ayat 9 sampai 13. Ya, ayat Kejadian 41 mulai ayat 9. Lalu kepala juru minuman berkata kepada Firaun, hari ini aku harus menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan memenjarakan aku dalam rumah pengawal istana bersama kepala juru roti. Pada suatu malam kami bermimpi, aku dan juru roti itu masing-masing mendapat mimpi dengan artinya sendiri. Bersama kami di sana ada seorang pemuda Ibrani, hamba kepala pengawal istana. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya dan ia mengartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Lalu seperti yang diartikannya kepada kami, demikianlah yang terjadi. Aku dikembalikan pada jabatanku, sedangkan juru roti itu digantung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ingat kejadiannya sama, dulu kita mimpi aneh, sekarang Firaun yang mimpi aneh, maka juru minuman pun merekomendasikan Yusuf kepada Firaun untuk mengartikan mimpi anehnya. Dan kita tahu apa yang terjadi. Allah menyertai Yusuf.
sehingga membuatnya mampu mengartikan mimpi Firaun itu. Dan sebagai hasilnya, Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas tanah Mesir atau jabatan kedua tertinggi di Mesir. Status Yusuf berubah dari anak kesayangan ayahnya jadi budak kesayangan Potifar, jadi narapidana kesayangan kepala penjara, dan akhirnya sekarang jadi penguasa kesayangan Firaun. Firaun memberi Yusuf tugas untuk menyelamatkan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa sekitarnya dari kelaparan yang akan segera terjadi. Dan kita tahu lebih dari itu. Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya dan menjaga kelangsungan hidup bangsa Israel sebagai nenek moyang Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, setelah itu kita lihat lagi. Apakah Yusuf kemudian membalas dendamnya kepada kakak-kakaknya yang menjahati dia? Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf kepada kakak-kakaknya. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi saudaraku, apabila saudara mengalami kekecewaan dengan orang-orang di sekeliling saudara, jangan berhenti di sana. Jangan berhenti di sana. Jangan malah jadi kecewa. Jangan malah jadi pahit. Jangan malah kecewa kepada Tuhan yang membiarkan saudara mengalami hal itu. Di dunia ini di mana-mana orang akan mengecewakan kita. Orang akan menyakiti hati kita. Orang akan bersikap tidak adil terhadap kita. Tetapi saat kita mengalaminya, biarlah itu mengingatkan kita bahwa kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita sedang diproses, kita sedang dibentuk oleh Tuhan supaya kita memiliki karakter yang kuat. Supaya kita memiliki kedewasaan rohani. Maka jalani proses itu. Jalani proses itu. Berjalanlah bersama Tuhan. Tahun ini adalah the year of walking with God. Berjalanlah bersama Tuhan. Kalau kita diproses, nikmatilah prosesnya. Seperti Yusuf yang tetap beriman, tetap setia kepada Tuhan. Jadi saudara jangan memaksakan waktu kita kepada Tuhan. Tapi percaya, Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita. Tuhan punya waktu yang sempurna bagi kita. Dan ketika waktu itu tiba, kita pun akan melihat hal-hal besar yang direncanakannya bagi kita. Kenapa enggak tunggu aja kalau gitu waktunya Pak? Iya, waktu sendiri tidak bisa membentuk kita menjadi alat Tuhan yang efektif. Enggak bisa kalau cuma waktu saja. Tapi Tuhan harus membentuk kita di dalam waktu itu. Bagaimana caranya? Proses. Proses itu yang membuat kita jadi dewasa dan alat Tuhan yang efektif. Waktu yang dialami Yusuf untuk diproses Tuhan itu lama saudara. 23 tahun. 23 tahun. Dia dibentuk Tuhan jadi pemimpin yang luar biasa. Jadi alatnya untuk menyelamatkan bangsa Mesir, Israel, bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan lihatlah dalam waktu yang 23 tahun itu Yusuf tetap taat, berintegritas dan berprestasi. Reaksi manusia memang tidak seperti yang diharapkan oleh Yusuf. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tahun 2024 ini, biarlah kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan dan tetap menikmati proses yang diberikan Tuhan. Tetap taat, tetap berintegritas dan tetap berprestasi. Seperti Yusuf. Dan lihatlah pada waktunya Tuhan akan memperlihatkan kepada kita sesuatu yang besar dan ajaib yang disediakannya bagi kita. Amin. Dia memang turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita yang mengasihi Dia. Yaitu kita yang terpanggil dalam rencananya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu. Bapa, kalau kami mengalami hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pada saat kami mengalami hal-hal yang menyakitkan bagi kami tahu itu adalah proses pembentukan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau izinkan itu terjadi pada kami karena Engkau sedang memproses kami menjadi alat-Mu yang indah, alat-Mu yang dapat Engkau pakai untuk perkara-perkara yang besar dan ajaib di tangan-Mu ya Tuhan. Karena itu ampuni kami ya Bapa kalau kami bersungut-sungut kepadamu. Ampuni kami kalau kami kecewa terhadap-Mu, kecewa terhadap orang lain. Dan biarlah kami boleh menerima proses yang Kau berikan untuk membentuk kami. Karena kami tahu semuanya akan menjadi baik pada waktunya. Karena waktu-Mu waktu yang tepat, waktu-Mu waktu yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Engkau sudah beserta dengan kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau berkati semua yang sudah melayani ya Tuhan. Pakai mereka lebih lagi. Juga berkati tempat ini, The City Tower yang sudah memberikan tempat ini kepada kami untuk kami gunakan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati gereja ini, GBI The City Tower. Berkati Pak Johan Handoyo serta timnya ya Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu yang memberkati banyak orang dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sekarang ya Bapa, kami mau mengarahkan hati kami kepadamu karena kami akan menerima berkat dari-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih yang sempurna dari Bapa di surga, berkat rahmat anugerah dari putranya yang tunggal, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang diberkati katakan, amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Elevate Sunday Service diadakan setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 4 Februari 2024, di The City Tower lantai 3, Jalan MH Tamrin nomor 81, Jakarta Pusat. Kami mengundang saudara-saudari untuk dapat menghadirinya.